Pada 1 Maret 2013, kamera televisi Cina mengikuti seorang pria menuju tempat yang tidak pernah ingin didatangi siapapun. Tangannya diborgol, tubuhnya dikawal ketat dan langkahnya tidak lagi ditentukan oleh dirinya sendiri. Hari itu dia akan dieksekusi mati. Dan eksekusi itu disiarkan langsung oleh televisi Cina. Pria itu adalah Nau Ham, mantan anak buah Hunza yang kemudian membangun kekuatan bersenjata di kawasan Golden Triangle dan menguasai jalur Sungai Mekong dengan ancaman senjata. Beberapa tahun sebelumnya, nama Nau Ham membuat para pelaut ketakutan ketika melewati sungai yang menjadi jalur perdagangan antara Cina dan Asia Tenggara. Pada 5 Oktober 2011, dia membajak kapal kargo Cina dan membunuh 13 pelaut Cina. Cina marah dan kemudian memburunya melintasi perbatasan, menangkapnya di Laos, mengadilinya di Kunming, dan menjatuhkan hukuman mati. Inilah kisah perjalanan seorang raja kriminal segitiga emas yang sangat ditakuti yang kemudian berakhir di tangan algojo militer Cina. Nama aslinya Sai Nau Kam. Dia lahir pada 8 November 1969 di Lasio, wilayah Shan State, Myanmar. Ia tumbuh di kawasan yang selama puluhan tahun menjadi salah satu wilayah paling bergolak di Asia Tenggara, tempat konflik etnis, kelompok bersenjata, perdagangan gelap, dan lemahnya kendali pemerintah saling berkelindan. Pada masa itu, Shan State bukan sekadar daerah perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand, tetapi juga bagian penting dari kawasan yang kemudian dikenal sebagai Golden Triangle, pusat perdagangan opium yang sangat besar. Lingkungan seperti inilah yang menjadi latar awal kehidupan Nau Ham, sebelum namanya dikenal sebagai salah satu penguasa kriminal paling ditakuti di Sungai Mekong. Tentang masa kecil Nau Ham, catatan terbuka tidak banyak memberikan informasi yang dapat diverifikasi. Karena itu, tidak ada alasan untuk menggambarkan masa kecilnya dengan cerita dramatis yang tidak memiliki sumber. Yang diketahui, ia berasal dari kelompok etnis Shan dan kemudian masuk ke lingkungan kelompok bersenjata yang memiliki hubungan erat dengan perdagangan narkoba di kawasan tersebut. Pada usia muda, Nau Ham mulai bekerja di bawah jaringan Hunza, seorang panglima Shan yang sekaligus menjadi salah satu penguasa perdagangan narkoba terbesar di Golden Triangle. Dari sinilah jalan hidup Nau Ham mulai bergeser dari seorang pemuda Shan menjadi bagian dari dunia yang mempertemukan senjata, perang, dan uang narkoba. Hunza bukan sekadar bandar narkoba biasa. Ia membangun Mong Tai Army, sebuah organisasi bersenjata yang pada puncak kekuatannya memiliki sekitar 20.000 anggota dan menjadi salah satu kekuatan utama di Shan State. Bagi Hunza, senjata dan perdagangan opium berjalan beriringan, karena keuntungan dari narkoba membantu membiayai kekuatan bersenjatanya, sementara pasukan memberikan perlindungan terhadap jaringan bisnisnya. Nau Ham kemudian bekerja dalam struktur tersebut dan disebut pernah menjadi perwira logistik atau administrator di lingkungan Mong Tai Army. Di bawah jaringan Hunza, Nau Ham belajar bagaimana sebuah kelompok bersenjata dapat bertahan di wilayah yang batas antara perang dan kejahatan hampir tidak terlihat. Ia tidak hanya berada di tengah pasukan, tetapi juga mengenal jalur perdagangan dan jaringan orang yang menghubungkan Shan State dengan kawasan perbatasan Thailand dan Laos. Pengalaman itu menjadi modal penting ketika kekuasaan Hunza mulai runtuh dan ribuan anak buahnya kehilangan pusat komando. Pada 1996, Hunza akhirnya menyerah kepada pemerintah Myanmar setelah mencapai kesepakatan yang memberinya amnesti. Sementara kekuatan Mong Tai Army terpecah dan sebagian bekas anggotanya masuk ke berbagai kelompok bersenjata baru. Bagi Nau Ham, menyerahnya Hunza justru menjadi awal dari perjalanan baru. Ia mengikuti atasannya dalam proses penyerahan diri, tetapi kemudian muncul sebagai salah satu tokoh yang membangun kekuatan sendiri di sekitar Tachi Lake, kota perbatasan Myanmar yang menghadap Thailand. Setelah itu, Nau Ham menjadi pemimpin Haung Luk Militia, kelompok yang beranggotakan bekas pejuang dari jaringan Hunza dan kelompok etnis lain, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai sekitar 60-100 orang bersenjata.
Pemerintah Myanmar pada masa itu juga memiliki sistem milisi yang memberi ruang bagi sejumlah bekas kelompok bersenjata untuk beroperasi sebagai pasukan lokal. Meskipun pembentukan Hong Lok sendiri tidak menjadi bagian resmi dari kesepakatan penyerahan Mong Thai Army. Namun, Nau Kham tidak berhenti sebagai mantan prajurit yang memimpin milisi lokal. Setelah berselisih dengan aparat keamanan Myanmar dan meninggalkan Tachi Lake, ia memindahkan pusat operasinya ke kawasan Sungai Mekong, wilayah yang jauh lebih sulit dikendalikan karena membentang di antara beberapa negara. Di sana, kelompoknya mulai menguasai jalur perdagangan sungai dan memungut uang dari kapal yang melintas, sementara jaringan narkoba menjadi sumber kekayaan utama. Dalam beberapa tahun, Nau Kham berubah dari bekas anak buah Khunsa menjadi penguasa kelompok bersenjata yang memiliki wilayah operasi, anak buah, senjata kapal cepat, dan jaringan kriminal sendiri. Dan ketika Sungai Mekong mulai menjadi wilayah kekuasaannya, Nau Kham tidak lagi sekadar mengikuti permainan para bandar narkoba. Ia mulai menentukan sendiri siapa yang boleh melewati sungai itu dan siapa yang harus membayar. Setelah Hunsa menyerahkan diri kepada pemerintah Myanmar pada 1996, kekuatan Mong Thai Army tidak langsung menghilang. Struktur pasukannya pecah, sebagian orang menyerah, sementara sebagian lainnya mencari pemimpin dan jaringan baru untuk mempertahankan pengaruh mereka di Shan State. Nau Kham memilih jalan berbeda dengan mengumpulkan sebagian bekas anggota pasukan Khunsa dan membangun kelompok bersenjatanya sendiri. Dari sisa kekuatan itulah, kemudian terbentuk jaringan yang dikenal sebagai Hong Lek Militia, yang menjadi kendaraan Nau Kham untuk membangun kekuasaan baru. Nau Kham kemudian membangun basis kekuatannya di sekitar Tachi Lake, kota perbatasan Myanmar yang berhadapan langsung dengan Thailand. Kelompoknya tidak hanya terdiri dari orang Shan, tetapi juga melibatkan anggota dari sejumlah kelompok etnis lain di kawasan tersebut. Pada masa puncaknya, Hong Lek Militia diperkirakan memiliki sekitar 60-100 orang bersenjata, meskipun sejumlah laporan kepolisian kemudian menyebut jaringan Nau Kham memiliki lebih dari 100 anggota. Persenjataan mereka juga bukan senjata kelompok kriminal biasa, karena laporan penyelidikan Cina menyebut adanya AK-47 EM-16, senapan mesin, bahkan peluncur roket. Dengan kekuatan bersenjata di tangannya, Nau Kham mulai bergerak semakin jauh dari aktivitas milisi tradisional. Kelompoknya terlibat dalam perdagangan narkoba dan menggunakan jalur-jalur terpencil di Golden Triangle untuk memindahkan heroin dan metamfetamin. Mereka juga dituduh melakukan penculikan, perampokan, pemerasan, pembunuhan, serta menarik uang perlindungan dari kapal yang melintasi Sungai Mekong. Lambat laun, sungai yang menjadi jalur perdagangan penting antara China dan Asia Tenggara berubah menjadi wilayah operasi yang sangat menguntungkan bagi Nau Kham. Mekong memberi keuntungan yang tidak dimiliki banyak wilayah lain. Sungai itu melewati atau menjadi perbatasan beberapa negara, sementara kawasan Golden Triangle memiliki medan pegunungan dan perbatasan yang sulit diawasi secara menyeluruh. Kelompok bersenjata seperti milik Nau Kham dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dengan memanfaatkan celah antara yurisdiksi Myanmar, Laos, dan Thailand. Kondisi tersebut membuat penegakan hukum lintas batas menjadi jauh lebih rumit dibandingkan mengejar kelompok kriminal yang beroperasi hanya di dalam satu negara. Nau Kham kemudian membangun reputasi sebagai penguasa sungai yang mampu memaksa kapal-kapal membayar agar dapat melintas dengan aman. Menurut penyelidikan kepolisian Cina, kelompoknya melakukan puluhan serangan terhadap kapal dan warga Cina sebelum pembantaian 2011. Polisi Cina menyebut antara 2008 dan 2011 terjadi 28 serangan terhadap kapal kargo Cina yang dikaitkan dengan kelompok tersebut, dengan 16 warga Cina tewas dan 3 lainnya terluka. Dari aktivitas itu, aparat Cina memperkirakan jaringan Nau Kham memperoleh sekitar 400 juta yuan atau sekitar 63 juta dolar Amerika Serikat. Namun, kekuasaan Nau Kham tidak hanya bertumpu pada rasa takut. Ia berada di tengah ekosistem kriminal yang jauh lebih besar, tempat narkoba,
Perdagangan ilegal, senjata milisi, dan jalur transportasi internasional saling bertemu. Sungai Mekong menjadi urat nadi yang menghubungkan kawasan produksi narkoba di Golden Triangle dengan pasar dan jalur perdagangan di negara-negara sekitarnya. Selama negara-negara di kawasan itu tidak mampu mengendalikan perbatasannya secara bersama-sama, Naucam memiliki ruang untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi posisi itu mulai berubah ketika aktivitas kelompoknya semakin mengganggu kepentingan perdagangan Cina. Pada 2011, 2 kapal kargo Cina disebut menolak membayar uang perlindungan kepada kelompok tersebut. Sementara upaya militer Myanmar untuk menghadapi jaringan Naucam juga semakin meningkatkan ketegangan. Pada 22 September 2011, pasukan Myanmar menggunakan 2 kapal dagang Cina sebagai umpan dalam sebuah operasi untuk menyerang jaringan tersebut. Dan beberapa anggota kelompok Naucam dilaporkan tewas atau terluka. Setelah itu, menurut penyelidikan yang kemudian dipaparkan aparat Cina, Naucam bersumpah melakukan pembalasan. 2 minggu kemudian, pada 5 Oktober 2011, 2 kapal Cina bernama Huaping dan Yusing 8 memasuki jalur Mekong dan bertemu dengan orang-orang bersenjata. Serangan itu berakhir dengan tewasnya 13 awak kapal Cina, sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Sungai Mekong dan mengguncang seluruh kawasan. Foto-foto para korban menyebar luas di Cina. Pemerintah Beijing menghentikan sementara pelayaran Cina di Mekong, dan tekanan diplomatik segera diarahkan kepada Myanmar, Laos, serta Thailand. Untuk pertama kalinya, nama Naucam tidak lagi hanya terdengar di antara para pedagang narkoba dan kelompok bersenjata Golden Triangle. Namanya kini menjadi sasaran perburuan sebuah negara besar. Pada pagi 5 Oktober 2011, 2 kapal kargo bernama Huaping dan Yusing 8 bergerak menyusuri Sungai Mekong di kawasan Golden Triangle. Kedua kapal itu membawa 13 awak berkewarganegaraan Cina dan sedang melintasi wilayah Thailand ketika sekelompok orang bersenjata menyerang mereka. Beberapa laporan awal menyebut sekitar 8 orang bersenjata menaiki kapal dan mengambil alih kendali atas kedua kapal tersebut. Beberapa waktu kemudian, seluruh 13 awak kapal ditemukan tewas, dan kasus itu segera berubah menjadi salah satu pembunuhan paling menggemparkan yang melibatkan warga Cina di luar negeri. Pada awal penyelidikan, aparat menemukan narkotika dalam jumlah besar di salah satu kapal. Temuan tersebut membuat penyidik sempat menduga pembunuhan itu berkaitan dengan perdagangan narkoba di kawasan Golden Triangle. Tetapi perkembangan penyelidikan kemudian mengarah kepada jaringan Naucam. Aparat Cina menuduh kelompok tersebut telah lama melakukan pembajakan, penculikan, pemerasan, dan perdagangan narkoba di sepanjang Mekong. Nama Naucam pun mulai muncul sebagai salah satu tokoh utama yang diduga berada di balik serangan terhadap 2 kapal Cina tersebut. Kasus ini menjadi jauh lebih rumit setelah penyelidikan menemukan dugaan keterlibatan sejumlah personel militer Thailand. Aparat Cina kemudian menyatakan bahwa Naucam dan beberapa anak buahnya berkolusi dengan tentara Thailand untuk merencanakan dan melaksanakan serangan tersebut. Bahkan muncul dugaan bahwa narkotika sengaja ditempatkan di kapal Cina untuk membuat kasus itu terlihat seperti pembajakan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba. Namun, keterlibatan para personel Thailand menjadi bagian kontroversial dari kasus ini karena penyelidikan terhadap mereka berjalan melalui sistem hukum Thailand. Kematian 13 warga Cina membuat Beijing tidak lagi melihat kasus itu sebagai kejahatan biasa di wilayah perbatasan. Pemerintah Cina menghentikan sementara pelayaran kapal-kapal Cina di Mekong dan meminta Myanmar, Laos, serta Thailand bekerja sama untuk memburu para pelaku. Operasi pencarian kemudian berkembang menjadi perburuan lintas negara yang melibatkan aparat dari beberapa negara di kawasan tersebut, dengan Cina memainkan peran penting dalam penyelidikan. Bagi Beijing, keamanan warga dan kapal Cina di Mekong telah berubah menjadi persoalan keamanan regional. Naucam akhirnya tidak dapat terus bersembunyi di wilayah Golden Triangle. Pada 25 April 2012, aparat Laos menangkapnya di Provinsi Bokeo, kemudian menyerahkannya kepada Cina pada Mei untuk menjalani penyelidikan dan persidangan.
Penangkapannya menutup salah satu perburuan paling besar terhadap seorang pemimpin kelompok kriminal di kawasan Mekong pada masa itu. Setelah dibawa ke Kunming, Naukam bersama 5 anggota kelompoknya menghadapi dakwaan pembunuhan berencana, perdagangan narkoba, penculikan, dan pembajakan. Pada September 2012, persidangan Naukam dimulai di Pengadilan Menengah Rakyat Kunming, Provinsi Yunnan. Dalam persidangan, Naukam dan anggota kelompoknya mengaku bersalah. Sementara pengadilan menyatakan mereka bertanggung jawab atas pembunuhan 13 pelaut Cina serta berbagai tindak pidana lain yang terkait dengan jaringan mereka. Pada 6 November 2012, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Naukam dan 3 anak buahnya. Sementara 2 anggota lainnya mendapat hukuman berbeda. Tetapi setelah vonis dijatuhkan, masih ada satu pertanyaan besar. Bagaimana Cina akan mengakhiri kisah seorang penguasa kriminal yang selama bertahun-tahun menguasai sebagian jalur Mekong? Jawabannya datang beberapa bulan kemudian, ketika seluruh proses menuju kematiannya justru dibawa ke hadapan kamera televisi. Setelah pengadilan menjatuhkan hukuman mati, Naukam masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidupnya. Pengadilan Tinggi Yunnan menolak bandingnya, lalu putusan tersebut harus melalui peninjauan Mahkamah Agung Rakyat Cina sebelum eksekusi dapat dilaksanakan. Pada 22 Februari 2013, Pengadilan Menengah Rakyat Kunming menerima keputusan peninjauan sekaligus perintah eksekusi, dan Naukam diberitahu mengenai keputusan itu 2 hari kemudian. Seluruh jalan hukum akhirnya tertutup dan pada saat itu tidak ada lagi tempat bagi Naukam untuk melarikan diri. Sehari sebelum eksekusi, Naukam masih memiliki kesempatan bertemu dengan keluarganya. Ia juga menjalani wawancara terakhir yang kemudian ditayangkan melalui televisi Cina, sebuah adegan yang memperlihatkan sisi berbeda dari pria yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pemimpin kelompok bersenjata di Mekong. Dalam wawancara itu, ia mengatakan merindukan ibunya dan berharap anak-anaknya tidak mengikuti jalan hidup yang ditempuhnya. Ia juga mengaku ingin keluarganya memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi tidak ada lagi masa depan yang tersisa untuk dirinya sendiri. Pada 1 Maret 2013, kamera televisi Cina mulai mengikuti perjalanan terakhir Naukam. Sekitar pukul 2 siang, petugas mengeluarkannya dari pusat tahanan di Kunming dalam keadaan diborgol dan dikawal ketat. Sementara kamera dan wartawan menunggu di luar. Ketika tali pengikat dipasang pada tubuhnya, Naukam sempat tersenyum tipis sebelum akhirnya digiring menuju kendaraan yang akan membawanya ke tempat eksekusi. Pria yang sebelumnya mampu membuat kapal-kapal di Mekong tunduk pada perintahnya, kini hanya bisa mengikuti langkah para petugas yang menentukan kemana ia harus pergi. Yang terjadi kemudian bukan sekadar eksekusi seorang narapidana. Cina menyiarkan perjalanan menuju kematian itu secara nasional melalui CCTV, memperlihatkan Naukam dan 3 terpidana lainnya dibawa keluar dari tahanan, dinaikkan ke kendaraan, lalu menuju ruang eksekusi. Tayangan tersebut berlangsung hampir 2 jam dan diselingi pembahasan mengenai kejahatan mereka, rekonstruksi kasus Mekong, serta wawancara dengan pejabat dan pihak terkait. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan hidupnya, Naukam kehilangan kendali sepenuhnya atas citra dirinya, karena negara yang menangkapnya kini menentukan bagaimana wajah terakhirnya diperlihatkan kepada publik. Namun ada satu batas yang tetap dijaga kamera. CCTV tidak memperlihatkan saat jarum suntikan maut menembus tubuh Naukam dan ketiga rekannya, sehingga publik hanya melihat perjalanan mereka sampai mendekati ruang eksekusi. Beberapa waktu kemudian, otoritas Cina mengumumkan bahwa Naukam, Sangkam, Yilai, dan Zasika telah dieksekusi dengan suntikan mati di Kunming. Pada hari itu, perjalanan seorang pria yang pernah membangun kekuatan bersenjata di Golden Triangle berakhir bukan di tengah baku tembak, bukan dalam pengejaran di hutan, melainkan di sebuah ruang eksekusi yang berada ribuan kilometer dari wilayah yang dahulu menjadi basis kekuasaannya. Tetapi justru, cara Cina mempertontonkan perjalanan menuju kematian itu menimbulkan kontroversi baru.
Sebagian masyarakat Cina melihat tayangan tersebut sebagai bentuk ketegasan negara dalam melindungi warganya dan menunjukkan bahwa pembunuhan 13 pelaut tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Sebaliknya, sejumlah pengacara dan kelompok pemerhati hak asasi mengecam tayangan tersebut karena dianggap mengubah hukuman mati menjadi tontonan publik dan merendahkan martabat orang yang akan dihukum. Perdebatan itu membuat kisah Naokam tidak berakhir ketika suntikan mati diberikan, karena eksekusinya sendiri berubah menjadi pertarungan mengenai batas antara keadilan, hukuman, dan pertunjukan kekuasaan negara. Di luar ruang eksekusi, kematian Naokam juga membawa pesan yang jauh lebih besar daripada hukuman terhadap satu orang. Selama bertahun-tahun, kawasan Mekong menjadi ruang pertemuan antara perdagangan narkoba, kelompok bersenjata, pembajakan dan lemahnya pengawasan perbatasan. Tetapi pembunuhan 13 warga Cina membuat Beijing turun tangan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Penangkapan Naokam melalui kerjasama Cina, Laos, Myanmar, dan Thailand menunjukkan bahwa kelompok bersenjata yang sebelumnya dapat memanfaatkan batas negara mulai menghadapi jaringan penegakan hukum yang juga bekerja melampaui batas. Bagi Cina, kasus ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepentingannya di Mekong tidak lagi berhenti di garis perbatasannya sendiri. Naokam mati pada usia 43 tahun, tetapi kematiannya tidak mengakhiri dunia yang telah membesarkannya. Golden Triangle tetap menjadi salah satu kawasan penting dalam perdagangan narkoba Asia Tenggara. Sementara Sungai Mekong tetap menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan banyak negara.